Haleluya, shalom Bapak Saudara. Shalom yang ada di rumah, shalom. Haleluya, puji Tuhan. Hari ini kembali kita berkumpul dalam hadirat-Nya. Dimanapun kita berada, sekalipun kita terpisah, tetapi kita ada dalam hadirat-Nya. Amin. Itu sebabnya mari luangkan beberapa menit ke depan untuk kita bersekutu dengan Tuhan Allah kita. Sebab Dialah kekuatan kita. Dialah satu-satunya alasan untuk kita masih bisa ada sampai hari ini. Amin. Mari persiapkan yang terbaik, berikan yang terbaik buat Tuhan kita. Sebab Dia Allah yang maha hadir dimanapun kita ada saat ini. Dia ada di studio Infinity. Dia ada juga di tempat di mana saudara ada hari ini. Amin. Mari tunduk kepala, kita berdoa di dalam nama Tuhan Yesus. Dengan penuh rasa hormat kami datang ke hadirat-Mu. Kami naikkan pujian syukur dan kami berikan penghormatan yang paling tinggi kepada Tuhan Yesus Kristus, kepada Allah Bapa, kepada Allah Roh Kudus yang sampai hari ini terus berkarya, terus bekerja, terus mendatangkan kebaikan buat setiap yang percaya. Itu sebabnya ya Tuhan, kami bersyukur. Kami ada karena anugerah-Mu. Kami hidup karena perkenanan Tuhan. Dan karena setia-Mu Tuhan, kami masih bernafas sampai hari ini. Itu sebabnya kami memberikan segala pujian, segala hormat, segala syukur pengagungan hanya buat Yesus Tuhan dan Raja. Engkau layak terima pengagungan, Engkau layak terima kemuliaan. Ini pujian, penyembahan kami, bahkan persembahan dari hidup kami ke hadapan hadirat Tuhan. Urapi kami semua Tuhan. Kami siap beribadah dengan penuh rasa takut dan hormat di dalam nama Tuhan Yesus. Buka tingkap langit-Mu, curahkan berkat-Mu atas kehidupan kami secara luar biasa. Mengalir buat kehidupan kami hari ini Tuhan. Kami akan melihat mujizat, kami akan melihat pertolongan yang dahsyat, kami akan melihat terobosan, yang sakit disembuhkan, yang lemah dikuatkan di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih, kami siap beribadah. Habiskan ibadah ini dalam nama Allah Bapa, Anak dan Roh Kudus, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Baik-baik beri dan kasih tepuk tangan sorak-sorak buat Tuhan Yesus. Haleluya. Yes Lord. Haleluya.
di detik kami, karena kebangkitan yang besar yang berseru kepada Yesus
Dan inilah Tuhan kerinduan kami dari keluarga besar Praise and Worship Divinity. Kami bernyanyi Tuhan, karena kami tahu hanya Engkau yang layak terima sembah dan pujian kami. Kami bernyanyi karena kebanggaan kami Tuhan. Betapa luar biasanya Engkau dalam firman kami. Kami berdoa bagi setiap kami yang ada di ruangan ini maupun yang melihat di streaming Tuhan. Walaupun tidak bersama-sama dengan kami, tapi kami yakin hadirat Tuhan menjamah mereka. Kami yang lemah dikuatkan, kami yang sakit disembuhkan, kami yang bersusah dihiburkan. Dan inilah komitmen kami Tuhan sampai selama-lamanya. Kami mau mengiring Engkau Yesus, hanya Engkau Tuhan. Duduk para saudara, pandang wajah Yesus, katakan, kalau ku hidup bagimu, hatiku tetap menyembahmu Tuhan. Amin. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Selama ku hidup, dengarlah Tuhan suara umat-Mu. Aku tetap memandangmu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Ayo kita semua yang mulia dan biarlah ini menjadi komitmen kesungguhan kami Tuhan. Sampai kapanpun kami tetap menyembah Tuhan. Sampai kapanpun Tuhan mata kami tertuju kepada-Mu. Sekalipun tawaran dunia datang silih berganti, tapi kami mau tetap nyatakan kami iring Tuhan dalam suka maupun duka, dalam keadaan sakit maupun sehat. Bahkan ketika doa-doa kami nggak melihat jawaban, kami mau tetap iring Tuhan sampai selama-lamanya. Berkati Tuhan komunitas Praise and Worship Divinity ini, karena sebentar kami akan mendengar firman-Mu, satu pengajaran yang membuat kami terus bertumbuh, melangkah lebih dekat lagi dalam pengenalan Tuhan. Memasrahkan setiap kami yang ada di tempat ini, baik para pelayan, jemaat-jemaat Tuhan yang bisa hadir, begitu juga yang di streaming Tuhan, yang live maupun yang nanti disaksikan di hari-hari berikutnya. Engkau Allah yang bekerja dalam ini. Kuasa-Mu Tuhan tidak dibatasi oleh apapun. Ada jiwa-jiwa yang mendapat jawaban atas pertanyaan hidup mereka. Ada jiwa-jiwa yang terpuaskan Tuhan oleh kuasa-Mu, sehingga ada solusi, ada pengharapan, ada mujizat yang dinyatakan. Hamba doa Tuhan yang kudus kali dari bibir hamba, kata, kalimat, ucapan, and point, semuanya biarlah berasal daripada Allah. Maka di dalam nama Bapa, Putra, Kudus, setiap kita keluarga besar Praise and Worship Divinity yang siap dengar kepada firman Tuhan, bersama-sama kita katakan amin. Haleluya, puji Tuhan. Jemaat yang terkasih, silakan duduk.
Terima kasih buat tim worship yang sudah membawa kita masuk di dalam hadirat Tuhan. Puji Tuhan. Shalom. Jemaat Tuhan yang terkasih, senang sekali kita pada hari ini Selasa kembali berkumpul. Dan ini adalah Selasa akhir dari bulan Agustus 2021. Karena beberapa hari ke depan kita sudah siap masuk di bulan yang baru, September. Ada lagunya tuh, September ceria. Tapi buat kita orang percaya, September bukan cuma ceria. September adalah bulan mujizat. Amin. PPKM terus dilonggarkan. Keadaan-keadaan di sekitar kita juga, berita yang saudara dapat pasti sudah melandai, mengalami penurunan. Bahkan dari pemerintah resmi diizinkan mulai dari tempat perbelanjaan, juga perkantoran, begitu juga tempat ibadah sudah diperbolehkan. Namun tentunya dengan kapasitas-kapasitas yang sudah ditentukan juga. Jadi memang belum bisa normal seperti biasanya, tapi untuk ibadah tatap wajah sudah diperbolehkan. Walaupun tetap ditekankan protokol kesehatan. Bahkan dari yang saya dapat informasinya, kedepannya nanti ibadah tatap wajah akan disamakan seperti tempat perbelanjaan. Saya nggak tahu pengaplikasiannya gimana, tapi nanti salah satu syaratnya itu bukan lagi masker atau usia, tapi juga sudah disertai surat vaksin. Nah, puji Tuhan, seperti yang Bapak Ibu dapat saksikan juga di berita, sekarang variasi vaksin yang ada di Indonesia itu semakin beragam. Bahkan yang tadinya katanya sulit untuk ada di Indonesia, sekarang sudah mulai masuk seperti Pfizer misalnya. Nah, ada beberapa jemaat yang bertanya, Pak, bagus mana? Aduh, kita mah nggak ngerti. Kalau saya sebagai hamba Tuhan, kapasitas saya cuma mengerti firman. Jadi kalau Bapak Ibu ingin mencari pertanyaan dari mana yang lebih bagus, mana yang lebih mending, coba perbanyak menonton penyampaian-penyampaian dari para ahli. Karena kalau buat saya sih, kalau buat saya pribadi sama-sama bagus selama saudara vaksin, ya kan? Ada orang gitu, kelamaan mikir, akhirnya nggak jadi vaksin, keburu kena COVID, ya kan? Gara-gara mikir gimana nih ya, Sinovac, apa Moderna, atau waduh, dia terlalu banyak berspekulasi. Melangkah aja dulu, ya kan? Melangkah dulu. Pak, tapi katanya banyak efek samping. Memang beritanya nyata dan ada. Tapi dari dulu, dari zaman bahwa dulu, memang vaksin itu nggak selalu 100% semuanya sama rata. Efeknya berbeda-beda. Karena bisa juga tergantung dengan, kalau istilah kita tuh, gen seseorang, atau misalkan penyakit bawaan. Jadi biasanya memang ada pengaruh, saudara. Tapi kalau saudara mau vaksin, yang penting serahkan semua keputusan ke dalam tangan Tuhan. Karena kita nggak tahu, rancangan kita bisa salah, tapi kalau Tuhan terlibat di dalamnya, Alkitab janji Dia mendatangkan kebaikan dalam segala hal. Hari ini saya akan bahas satu pengajaran tentang hidup yang bermanfaat. Maksudnya, salah satu tugas kita sebagai orang percaya itu menyatakan kebenaran. Sama-sama bilang sama saya, menyatakan kebenaran. Menyatakan kebenaran itu bukan cuma berkata kepada orang di luar sana bahwa Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat, Yesus datang ke dunia, ditebus di atas kayu salib dan mati. Tidak. Menyatakan kebenaran itu juga harus disampaikan kepada orang-orang di sekitar kita, bahkan buat mereka yang sudah ada di dalam Yesus. Repotnya kita adalah orang-orang yang memiliki budaya nggak enak hati. Saya pernah pelayanan sama beberapa pelayan Tuhan, mereka dari Australia, kita ketemu waktu itu di Bali. Salah satu yang membedakan mereka dengan kita, mereka tuh adalah pribadi yang kalau nggak suka ngomong, kalau nggak cocok bicara, kalau nggak sepaham berdiskusi. Nah, kalau kita orang Indonesia kan cenderung ngalah gitu. Udahlah, nggak enak. Udahlah, nggak enak. Tapi ternyata Alkitab ajar budaya kita ini justru nggak membuat kita menjadi orang yang bermanfaat. Kita ini nggak jadi orang yang berani menyatakan kesalahan. Kita pikir waktu kita nggak ngomong, waktu kita nggak menyatakan kebenaran, kita sudah menyatakan perdamaian. Udahlah, daripada banyak ribut, lebih baik gak usah ngomong lah, diem aja lah. Nanti Tuhan yang ngasih tahu, enak aja. Seringkali Tuhan pakai kita untuk menyatakan kebenaran. Bukan hanya kepada orang yang belum mengenal Kristus, tapi juga kepada orang-orang yang sudah mengenal Kristus. Siapa saja mereka? Bisa suami kita, Bu. Karena kan ada suami-suami yang seringkali cara pandang firmannya belum tentu sama kita.
Kalau nggak sama tapi sesuai firman sih nggak apa-apa. Yang repot udah nggak sama, nggak sesuai firman lagi. Saya pernah layani satu suami istri. Jadi ketemunya di Wiladatika lah, daerah sana pokoknya. Yang menarik, suaminya ini sebenarnya orang yang cukup punya pengaruh di salah satu instansi lah. Nah istrinya ini, dia nanya saya, pendeta, saya ini mau baptis di gereja, tapi suami bilang harus ikut CD dulu. Jadi mungkin suaminya tuh tergabung dulu di salah satu denominasi. Jadi pemahaman dia, ya harus ada CD dulu baru bisa baptis. Nah ketika ada pembukaan baptis di gereja, istrinya mau baptis, berantem cuma gara-gara baptis. Saya bilang akhirnya sama istrinya, Bu, ibu harus bicara baik-baik sama suami. Bicara tuh bukan berarti ngajak ribut, kasih pemahaman. Begini. Karena nggak berani, karena terlalu khawatir dan terlalu takut akan efek dari dia bicara. Sampai hari ini saya tahu mereka nggak pernah baptis. Cuma persoalan apa? Karena kita terlalu khawatir dan takut. Nah saya mau tekankan hari ini, Alkitab mengajar ada hal-hal yang memang harus kita nyatakan. Dan disitulah kita menjadi manusia yang jauh lebih bermanfaat. Terang itu tidak disembunyikan di bawah kolong tempat tidur. Terang itu ditaruh di atas kaki dia supaya menerangi yang sekitarnya. Nah pertanyaannya buat kita, kalau engkau menyebut dirimu sebagai terang Kristus, terangmu bercahaya atau terangmu disembunyikan? 2 Tawarik 19, 1 sampai dengan yang ketiga. 3 ayat menjadi awal dari kebenaran firman Tuhan yang akan saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Saya mau ajak setiap rekan-rekan yang ada di lokasi ini. 2 Tawarik 19, 1 sampai dengan yang ketiga. Saya ayat yang pertama, jemaat-jemaat Tuhan pengerja ayat yang kedua, dan ayat yang ketiga kita akhiri bersama-sama. 2 Tawarik pasal 19, 1 sampai dengan ayat yang ketiga. Di bawah judul perikop, Pelihat Yehu menegur Raja Yosafat. Jadi pelihat itu mereka belum tentu masuk dalam golongan nabi. Jadi dulu di perjanjian lama ada 2 tingkatan yang paling kelihatan, nabi besar dan nabi kecil. Nabi yang memang punya nama, nabi yang sudah diakui, dan nabi-nabi yang dalam tanda petik biasa-biasa saja. Maksudnya belum ada pengaruh dalam kehadirannya. Nah, pelihat adalah orang yang dia juga bukan nabi, tapi dia bisa menyampaikan sesuatu seperti nabi, karena karunia dia adalah melihat. Jadi kalau orang suka bilang sekarang, oh ada penglihatan, nah kira-kira itu gambaran yang sama seperti seorang yang disebut pelihat di perjanjian lama. Jadi pelihat ini bahasa hari-harinya seringkali disebut dengan istilah peramal ya, kalau dalam dunia okultisme. Jadi peramal itu dia ada 2 yang saya tahu. Dia bisa merasakan. Jadi kalau dia ketemu sama kita nih, pernah ketemu sama peramal? Atau saudara pernah jadi peramal? Dia bisa melihat, dia bisa merasakan yang pertama. Dia bisa merasakan. Jadi kalau dia pegang kita, dia bisa, kepekaannya itu bisa ngebaca. Makanya kalau peramal seringkali dia bisa nebak. Kamu tuh gini ya, kamu tuh gini-gini ya, kamu pernah dilukai gini-gini ya. Nah, biasanya kalau dia udah dapat tuh kecocokannya, baru nanti dia bisa merawat. Nah ada tipe yang kedua, peramal yang dia memang melihat. Jadi yang melihat ini tipe yang seringkali lebih tinggi levelnya. Nah Yehu juga sama, cuma bedanya dengan peramal, peramal itu penglihatannya itu datang bisa dari kuasa gelap. Tapi kalau Yehu ini penglihatannya biasanya datang daripada Allah karena karunia. Sudah di sana? Oke, 2 Tawarik pasal yang 19. Saya akan baca ayat yang pertama, lalu saya minta setiap rekan-rekan yang 4 ini ayat yang kedua, lalu ayat 3 kita baca bersama-sama. Perhatikan, inilah firman Tuhan. Yosafat, Raja Yehuda, ia pulang dengan selamat ke istananya di Yerusalem. Ayat yang kedua apa? Pergi menemuinya dan apa kata Yehu? Dan lanjut. Ayat 3 sampai 2 ya. Apa? Namun masih terdapat hal-hal yang baik padamu karena engkau menghapus tiap-tiap berhala dari dan mencari Allah dengan tekun. Nah, kenapa saya ambil ayat ini sebagai awal dari kebenaran firman Tuhan yang saya siapkan begini. Seorang pelihat tidak boleh sembarangan bicara kepada raja, apalagi itu bentuknya hal-hal yang menyinggung. Biasanya tugas ini diberikan oleh nabi. Nabi, orang-orang yang sudah memang dikenal raja, dia bisa menyampaikan. Nah, pelihat biasanya hanya menitipkan pesan kepada nabi.
Tapi dalam case ini, Yehu dia menegur Raja Yosafat. Dia berkata, sewajarnya engkau menolong orang fasik dan bersahabat dengan mereka yang membenci Tuhan. Karena hal itu Tuhan murka terhadap engkau. Nah, apa yang disampaikan Yehu itu bisa sangat berbahaya bagi dirinya. Karena kalau raja tersinggung atau raja gak suka, dia bisa berkata, tangkap, penjarakan, atau eksekusi. Tapi yang menarik dari Yehu, waktu dia tahu ada pesan dari Tuhan kepadanya, sekalipun dia menyadari dia gak punya posisi tinggi sebagai seorang sahabat raja, dia bukan seorang yang sepangkat dengan raja, tapi dia tetap menyatakan kebenaran. Nah, ini yang seringkali hilang dalam kekristenan atau pelayanan kita sebagai orang percaya. Ada banyak kita, sebenarnya Tuhan tahu pesan untuk menyampaikan apa yang benar, apa yang sesuai dengan apa yang Tuhan mau. Tapi karena kita terlalu khawatir orang gak suka kita, orang gak terima kita, orang benci kita, disinilah kita menjadi seorang yang menutupi kebenaran. Maka seperti Yesus bilang, terangmu hanya ditaruh di bawah kolong tempat tidur. Saya berharap dari komunitas Praise and Worship Infinity, sama-sama kita menjadi orang yang lebih mau menyenangkan hati Tuhan dan bukan hanya menyenangkan hati orang di sekitar kita. Kalau memang ada hal yang tidak tepat, katakan. Kan kalau bicara itu nggak harus dengan kata-kata yang kasar atau dengan cara-cara yang salah. Dengan cara yang biasa, empat mata juga bisa. Repotnya memang Indonesia adalah masyarakat yang punya budaya gampang baper kalau diajak ngomong. Saudara pernah lihat orang salah di jalan nggak? Lalu ditegur sama pengendara lain. Saya mau tanya, yang marah yang mana? Yang ditegur. Iya, itu. Saya pernah di ini Gunung Putri sini. Jadi malam-malam saya naik motor. Saya nggak lihat ada motor karena mati lampu. Bukan mati lampu, maksudnya mati motornya dia, lampunya mati. Itu dia susah banget saya ngomongnya. Lampunya motor dia itu mati. Jadi waktu saya mau belok kanan ke arah Bumi Mutiara, saya kaget, kok ini motor udah di depan saya. Jadi waduh, kita gelagapan. Dia juga gelagapan, padahal saya udah kasih sen dan lampu saya nggak yang mati. Saya bilang dong sama dia, karena ternyata yang bawa kendaraan itu mungkin anak SMP gitu. Saya bilang begini, lampunya nyalain dong. Saudara tahu apa yang dia bilang sama saya? Lampu kok mati monyet. Coba bayangin. Aduh Tuhan Yesus, lampu kok mati monyet. Bayangin lah. Anak SMP nanggung remaja. Saya dibilang monyet, padahal saya kasih tahu kan, saya bilang lampunya nyalain, bahaya. Jadi kayak kita udah mau belok kanan, masuk ke Mutiara, pokoknya dari arah Villa 3 situ lah. Dia mau lurus, udah dia nggak bisa sabar. Saya mau belok, udah hampir mau ketemu tabrak begini, saya bilang lampunya nyalain dong. Dia bilang, ya saya pertamanya aja udah nggak terima, lampunya mati. Ya kalau mati jangan dipakai dulu dong, kan bahaya. Malam-malam dia bawa kendaraan, kalau ketabrak terus kecelakaan gimana? Tapi karakter Indonesia gitu, ditegur, yang ditegur malah yang marah. Makanya dulu ada spanduk rokok tuh, lu yang salah, lu yang galak. Tapi betul. Nah, kecenderungan ini yang bikin orang juga akhirnya terbentuk karakter, udahlah daripada ribut lah, nama orang gila kayak gitu. Orang kalau punya otak nggak usah diomongin. Padahal seringkali ada kalanya kita sebagai pelayan Tuhan harus berani menyatakan kebenaran. Ada banyak rumah tangga terlalu hanyut di dalam keheningan karena suaminya nggak mau negur istrinya takut ribut, istrinya pun nggak mau negur suaminya karena takut ribut. Ujung-ujungnya apa? Keadaan yang buruk akan semakin buruk. Dalam pelayanan pun akan seperti itu. Dalam persahabatan juga seperti itu. Makanya Alkitab pernah bilang, perhatikan Alkitab saudara. Sama-sama buka. Satu firman Tuhan yang saya ingin setiap jemaat Tuhan perhatikan. Amsal 18 ayat 24. Amsal 18 ayat yang ke-24. Sudah di sana? Amin. 1, 2 ya. Apa katanya? Ada teman yang mendatangkan kecelakaan, tetapi teman kita udah tahu nih, teman kita jelas-jelas salah, melakukan sesuatu yang gak benar. Tapi kita pikir, daripada hubungan saya jelek sama dia, daripada nanti dia gak suka sama saya, daripada nanti saya jadi punya musuh, ya udah gak apa-apa, ngerti-ngertiin aja. Nah ini teman yang mendatangkan celaka. Nah repotnya teman yang seperti itu seringkali berstatus sebagai seorang pelayan Tuhan.
Kita tahu nih temennya gak benar, dia udah pergi ninggalin suaminya. Dia tanya sama saya, gimana ya? Gue ribut nih sama suami. Sekarang kamu di mana? Saya di rumah orang tua. Kita tahu yang benar nih, Tuhan bilang kamu harus rujuk, kamu harus datang, kamu harus ngomong. Tapi karena kita pikir dia teman kita, akhirnya kita mulai bilang, ya gak apa-apa, gue gak ngerti. Emang begitu sih laki-laki. Kalau gue sih melihat kayaknya sebenarnya tindakan lu ya udah tepat juga ya daripada nanti. Padahal itu taruhnya di hati, ada hal yang lebih baik. Itu cuma masalah hubungan pertemanan. Lebih repot lagi kalau ada masalah urusan simbiosis mutualisme. Contoh, saudara dibantu nih sama orang nih, dan orang yang membantu kita salah. Tuhan udah kasih tahu kebenaran, sampaikan sesuatu. Karena kita nggak berani, karena kita nggak enak hati, apalagi kita pernah utang budi, akhirnya kebenaran yang Tuhan taruh di hati kita nggak pernah tersampaikan. Dan saya mau katakan, engkau nggak pernah jadi terang. Karena kebenaran tidak ada nggak ada urusannya dengan untung rugi seseorang. Kebenaran itu nggak ada pertemanan, engkau punya hubungan atau engkau tidak punya hubungan. Kebenaran tetaplah kebenaran. Nah, naik level untuk menjadi orang yang berkenan di hati Tuhan. Seringkali memang kita harus melepaskan ego, bahkan kepentingan kita demi kepentingannya Tuhan. Dan ini yang seringkali orang gagal di dalamnya. Saya sebagai hamba Tuhan, saya tuh akhirnya mengambil keputusan gak terlalu banyak berteman sama orang. Karena ketika ada hubungan yang terlalu dekat, menyatakan kebenaran itu ada apa ya, psikologisnya itu kebentur, saudara. Sampai sini saudara paham nggak saya? Saya beberapa kali lah dulu sama jemaat dekat, bersahabat gitu kan. Ketika dia salah, saya itu mengalami kebimbangan dalam menyampaikan kebenaran. Saya menjadi orang yang sulit untuk memperkatakan karena memang saya ada urusan hati sama dia orang. Maksudnya hati itu bukan saling suka, maksudnya ada persahabatan dekat. Tapi firman Tuhan bilang, lebih baik teguran yang nyata daripada kasih yang tersembunyi. Konsekuensinya apa yang terjadi? Orangnya nggak mau lagi bersama-sama saya. Oh Pak Yebi mah nggak ngerti. Oh Pak Yebi mah orangnya keras. Oh Pak Yebi mah orangnya kayak nggak punya hati. Saya harus mengambil satu resiko karena lebih baik saya disukai Tuhan daripada saya cuma disukai sama orang-orang itu. Dalam hidup ini engkau harus memilih, saudara. Engkau menyenangkan hati Tuhan atau engkau menyenangkan hati orang-orang di sekitarmu. Tapi ini yang saya ingatkan, ketika engkau menyenangkan hati orang-orang di sekitarmu, tidak ada jaminan apapun dalam hidup saudara. Tapi kalau kita menyenangkan hati Tuhan, ini yang saya katakan, pembelaan, penyertaan, pertolongan Tuhan akan tetap terjadi bagi kita. Saya di Bitung, Manado, ini cerita nyata. Saya nggak tahu dia akan lihat atau enggak, tapi nggak bakal lihat lah kejauhan. Saya dipanggil sama salah satu pengusaha perkebunan di daerah Bitung. Jadi dia punya masalah lahan, sampai akhirnya dia udah panggil banyak pendeta, sampai akhirnya dia panggil saya. Dia pikir, oh saya pendeta dari Jakarta, waktu saya dulu tugas di salah satu gereja, dia panggil, dia bilang, Pak bisa nggak doain kebun saya? Oke, itu pertama kali saya naik mobil off-road, itu masuk ke dalam hutan, itu bener-bener itu pertama kali. Dia dalam tanda petik orang ada, kita berangkat 3 jeep besar itu, pokoknya kita masuk lah ke dalam hutan. Nah dia kasih unjuk dia punya perkebunan besar dan lain sebagainya, dan dia katakan di sini rugi besar pendeta. Oke, saya cuma bilang sama dia sediain minyak zaitun. Kita urapi semua, jadi kita keliling tuh, dia punya perkebunan besar sekali, setengah gunung lah kira-kira itu, kita jalan keliling, kita urapi. Sampai akhirnya beberapa bulan kemudian dia kasih report, Pak, untungnya bertambah, perubahan terjadi dalam usaha saya. Saya bilang puji Tuhan, Tuhan bekerja. Sejak itu dia berkomitmen, dia bilang, Pak, saya mau kasih perpuluhan saya semuanya ke Pak Pendeta. Saya bilang nggak mau saya, karena saya pernah buat gembala dan ada tempat naungan gereja yang akan mengatur semuanya. Jadi kalau mau kasih ke gereja. Sejak itu dia kasih ke gereja, tapi karena dia ngerasa utang budi sama saya, dia suka ngeberkatin saya. Dia suka titipin berkat ke saya, dan berkatnya itu seringkali bukan berkat kecil ya, karena kan dia punya usaha besar, jadi dia suka titipin. Pas dia titipin berkat biasa, tolak menolak magnet ya kan. Jangan, jangan, ya udah. Jadi orang tergantung betul sama saya. Dia jadi suka minta apa namanya pandangan, lalu dia suka minta doa dan lain sebagainya. Udah, ya dia suka dalam tanda petik servis lah, dia ajak saya makan apa segala macam. Karena dia mengalami satu keadaan yang baik lah dalam pelayanan saya. Sampai satu titik dia minta saya acara syukuran di rumah dia, dan pada waktu itu hari Minggu berkenaan dengan jadwal saya di Bitung. Saya antara dua pilihan,
ke orang ini, atau saya tetap melayani ke gereja? Nah, kalau di gereja, saya tuh bisa minta digantikan oleh siapapun. Ada banyak hamba Tuhan lokal yang saya bisa tugaskan, Pak gantiin saya dan sebagainya. Karena beberapa rekan saya seperti itu. Kalau dipanggil ini orang, pasti nanti jadwalnya diganti sama pendeta lain. Karena dia pikir secara ekonomi akan lebih untung ke sana daripada ke sini. You know what I mean? Yeah. Hari Minggu itu, pagi-pagi dia udah datang ke daerah Gedung Juang. Dia udah datang, dia janjian sama yang driver saya, mau ketemu, dia udah titipin amplop. Pak, nah, gak enak nanti ketemu keluarga, ini buat Pak Pendeta Dewi. Tebel ya Pak. Karena dia berharap nanti soalnya saya tetap datang. Dilematis tuh, dilematis. Sepanjang pelayanan ke pemohon, kemana saya dilematis. Itu nggak bisa gini nih saya bilang nih. Tapi kan ada urusan yang lain, hati. Nanti dia tersinggung segala macam. Yeah. Saya tanya sama driver saya, jangan Pak, dia udah ngerapin banget. Dia udah panggil keluarganya, dia pengen keluarganya tuh ngeliat Pak Pendeta Dewi dan lain sebagainya. Tapi saya bilang saya punya tugas utama nih di gereja nih, jadwalnya udah ada, namanya udah muncul, jemaat akan datang. Masalah jemaat yang lebih ramai yang di mana bukan urusan saya. Tugas saya adalah saya sudah dijadwal di gereja. Driver saya bilang, udah Pak, gak apa-apa Pak, biasanya pendeta ini juga suka digantiin. Nanti juga nanti bisa kok Pak, aman kok Pak, gak ada masalah. Saya tanya lagi sama yang lain, gimana? Gak apa-apa Pak, datang aja Pak, toh ini kan cuma jalan-jalan. Kelihatannya benar, ini nih teman-teman yang mendatangkan celaka kayak gini. Tapi di hati saya kuat gitu. Ngomong yang sebenarnya, saya telepon orangnya. Pak, minta maaf, saya nggak bisa. Oh, apa pendeta? Kita kok suka, kita mau siapin. Dia udah siapin baju panggung satu utuh, dia udah siapin. Kita kok susah siapin. Pendeta mau suka makan apa, kita kasih. Kita pakai keluarga mau dengar Pak Pendeta pakai keluarga kalau dia udah jelasin segala macam. Terus maaf Pak, saya akhirnya sampai dia ngomong begini. Memang berapa so gereja ada kasih Pak Pendeta? Kita tahu juga Pak Pendeta. Wah, di situ saya bilang ini dia. Mana terang, mana gelap. Saya bilang Pak, kita ketemu di Dewi itu. Oh iya siap. Dia nggak tahu kalau saya udah putusin untuk batalin. Saya datang, saya ketemu, saya kasih Pak, sorry, saya nggak bisa. Ini punya Bapak ambil. Oh, kenapa Pendeta? Ya udah enggak. Bisa ambil. Kalau Bapak nggak mau, saya taruh di tanah. Bener-bener saya taruh di tanah di dekat gedung PLI itu saya taruh. Mulai tersinggung dia. Dia mulai bilang apa? Oh, nggak tahu menghargai berkat Pak Pendeta. Kita kok sudah siapkan semua segala macam. Saya bilang bukannya saya nggak mau. Bapak kan nggak ada konfirmasi dari awal. Tiba-tiba udah panggil saya untuk khotbah sore di tempat Bapak. Sedangkan saya udah ada jadwal. Di situ dia mulai nggak suka dan sebagainya. Cara dia melihat saya mulai berbeda. Sampai akhirnya saya tinggal karena udah mau jam ibadah. Saya pergi. Di mobil mulai menangis ya. Sejak itu dia nggak mau ada kontak saya sama sekali, nggak pernah mau ada bicara, nggak pernah kontak sama sekali. Bahkan dia dalam tanda petik memamerkan. Dulu kan masih pakai BlackBerry kan zaman itu. Jadi dia pamer-pamer dia punya apa sih? Oh bukan dia taruh di BlackBerry pada waktu itu. Pokoknya di fotonya dia sama pendeta lain dan kelihatannya lebih happy dan sebagainya. Saya cuma bilang begini sama Tuhan, jangan permalukan saya. Ini saya udah lakukan kebenaran ya, jangan permalukan. Puji Tuhan. Nah berapa lama? Akhirnya ada jemaat kepala salah satu divisi dari pemerintahan lah ya kan, yang lebih sukses lagi daripada orang ini. Tuhan berkati ya, ada pelayanan dan sebagainya. Tapi intinya sederhana. Ada banyak kita terlalu khawatir gitu antara hubungan kita dengan sesama. Sosial itu penting sekali. Menjaga hati orang-orang di sekitar penting. Tapi ada yang lebih prioritas, menjaga hatinya Tuhan. Nah kita seringkali terbatas dalam hal seperti itu. Nah Yehu adalah seorang pelihat biasa. Tapi waktu dia tahu raja melakukan sebuah hal yang salah, dia ngomong apa konsekuensinya. Di ayat-ayat selanjutnya dijelaskan. Dia bisa saja dihukum mati, dia bisa saja ditolak oleh raja, bahkan dia bisa saja diasingkan oleh raja. Tapi Yehu memilih menyenangkan hati Tuhan daripada menyenangkan hati raja. Dan inilah pelajaran bagi setiap kita. Bapak Ibu yang terkasih, ayo ketika Tuhan taruh di hati saudara kebenaran, ayo ya. Mungkin untuk suami, kita tahu nih suami kita dapat untung memang, dapat berkat, ada cuannya. Tapi kita tahu caranya salah. Tapi kita suka gak enak hati. Contohnya, Pak, gimana? Perpuluhan nggak? Pengen sih mah. Tapi kan dananya bisa kita pakai buat jalan-jalan dulu. Nah ini nih, yang kayak gini-gini nih. Teman celaka nih kayak gitu. Oh gitu ya Pak ya? Ya udah deh Pak, itu teman celaka kayak gitu. Seringkali ada hal yang harus dirugikan. Pak,
Tapi harus Pak, kita harus kasih perpuluhan. Walaupun konsekuensinya kita mengalami kerugian. Tapi ini yang saya bilang, Tuhan tuh gak pernah berhutang. Kalau Tuhan disukakan, kalau Tuhannya disukakan oleh hambanya, tanpa hambanya meminta, hal yang baik akan diberikan oleh Tuhannya kepada hambanya. Seringkali dalam pelayanan lah, ada hal yang kita gak suka. Daripada keburu ketumpuk, daripada keburu jadi gunung besar masalah yang udah gak bisa kita bongkar, jauh lebih baik di awal. Saya kalau ngomong sama orang seringkali mau pahit-pahitan, gak apa-apa. Daripada nanti gak enaknya di akhir, mendingan pahit di awal. Di awal itu orang bisa gak suka, gak apa-apa. Tapi selama kita tetap menjaga kebenaran firman Tuhan, kebenaran tetaplah kebenaran. Coba lihat Amsal 13 ayat 20. Inilah hidup yang bermanfaat. Amsal 13 ayat 20, sudah di sana? Amsal 13 ayat 20. Bapak Ibu sudah di sana? Oke, saya mau ajak setiap rekan-rekan yang di tempat ini kita baca sampai hari ini. 1, 2 ya. Apa katanya? Siapa bergaul dengan orang bijak menjadi ya, tetapi siapa berteman dengan orang bebal menjadi apa katanya? Malang. Orang Kristen seringkali suka mencari pembenaran atas kesalahannya. Contoh, pendeta, saya mau cerai karena suami saya berzina, istri saya punya orang yang kedua. Saya pikir firman Tuhan berkata, kalau karena zina boleh bercerai nih, orang-orang kayak gini nih, ini membawa kemalangan. Karena mereka suka mencari pembenaran atas hal yang sebenarnya salah. Benar atau salah, tidak selalu ditulis dalam Alkitab. Contoh, merokok, ada nggak tulisannya? Tapi kan kita tahu dari apa? Nurani. Apalagi yang paling ekstrim, yang sekarang udah mulai banyak merajalela dan selalu jadi pro kontra. Salah satunya adalah masalah tentang tato. Ada pendeta, bukan cuma orang biasa, pendeta bener ya dia ngomong. Nggak apa-apa, itu kan cuma hiasan, itu kan aksesoris, itu kan cuma gambaran. Nggak bisa diambil dari wah dia. Secara teologinya mungkin benar, secara tafsirannya bisa dibenarkan. Pertanyaannya dari hati nurani. Nah, ada banyak kita bergaul dengan orang-orang yang membuat kita masuk dan terperosok kepada sebuah hal yang buruk karena kita kompromi. Sama seperti Petrus. Yesus berkata, anak manusia akan diserahkan. Petrus berkata dengan sangat baik, Guru, sekali-kali hal itu tidak pernah terjadi kepadamu. Apakah Yesus mengikuti Petrus dan berkata, Petrus mantap, thank you ya Petrus ya, lu care banget sama saya, no? Apa kata Yesus kepada Petrus? Enyahlah hai engkau iblis, engkau batu sandungan bagiku. Engkau hanya memikirkan apa yang dipikirkan manusia, engkau tidak mengikuti apa yang dipikirkan oleh Allah. Apa yang dipikirkan oleh Allah seringkali nggak sesuai dengan kita. Yesus bilang kok, aku datang bukan untuk membawa damai, aku datang untuk membawa memisahkan antara anak-anak dari orang tuanya, kakak dengan adiknya, suami dengan istrinya. Why? Karena seringkali kebenaran nggak bisa disamakan dengan hubungan seseorang. Waktu kita terima Yesus dan keluarga belum terima Yesus, seringkali harus terjadi gesekan. Orang tua bilang, ngapain kamu ke gereja? Dan kita mulai bilang, Pak, saya mau belajar mengenal Yesus. Apakah karena kita mengasihi orang tua lalu kita bilang, ya udah nggak apa-apa lah? Nggak bisa. Kebenaran tetaplah kebenaran. Makanya waktu seorang pemuda datang dan berkata, Guru, izinkan aku mengikut engkau. Yesus berkata, mari. Dan dia kata apa? Namun izinkanlah aku lebih dulu menguburkan ayahku. Apa kata Yesus? Silakan kuburin. Bagus. Anak yang berbakti, anak yang saya orang. No, Yesus kata apa? Biarlah orang mati mengubur orang mati. Karena ikut Tuhan tuh nggak bisa separuh-separuh. Ikut Tuhan tuh nggak bisa cuma kita pikir mana yang enak, mana yang kita suka. No, ikut Tuhan adalah apa yang Tuhan inginkan. Dan yang Tuhan inginkan seringkali nggak enak, saudara. Itulah kenapa ketika Tuhan panggil seseorang, dia bisa loh ninggalin pekerjaannya, karirnya demi pelayanan. Saudara pernah ketemu sama suster yang asli? Atau frater-frater yang muda yang asli? Satu kali saya pelayanan di salah satu sekolah, dia pakai gedung gereja Huria. Jadi saya kolaborasi lah antara pendeta Protestan ceritanya sama pendeta Katolik. Jadi nanti kita penyampaian firmannya bergantian. Saya banyak ngobrol sama dia. Saya akhirnya berteman di Facebook pada waktu itu sama orang itu, dan saya mulai melihat kegiatan dia hari-hari di salah satu daerah di Jawa Barat lah. Dia lagi mencok tanam dan lain sebagainya. Terus saya tanya, kalau jadi frater itu gimana gitu. Saya pernah di Vincenzius, saya cerita, saya pernah dibesarkan juga dalam pendidikan Katolik. Gini cerita. Cerita demi cerita, baru tahu saya. Ternyata ini orang kaya.
Kan saya tanya, kalau kayak frater gitu ada kendaraan mobil nggak? Dari gereja atau enggak? Kita dari keluarga. Terus kalau dikasih gimana? Ya udah, itu mobil punyanya gereja, cuma boleh saya pakai, walaupun dari orang tua saya. Terus waktu jadi frater, apa aja salah satu persyaratannya? Dia harus berani mencoret namanya dari warisan orang tuanya. Padahal orang tuanya salah satu pengusaha, ada dia pengusaha, intinya bukan orang biasa. Saya bisa bayangin nggak? Sebuah harga yang sangat mahal ketika dia mau ikut Tuhan. Dia komitmen tidak pernah menyentuh wanita manapun. Dia tidak akan pernah berkeluarga. Dia tidak akan pernah memiliki penerus bagi namanya. Maka dia harus memilih meninggalkan keluarganya untuk hidup dengan keadaan yang mungkin nggak seenak yang bisa dialami. Tapi itulah mengiring Tuhan. Saya suka lagu zaman dulu bilangnya begini, mengikut Yesus keputusanku, ku tak ingkar, salib di depan, dunia ku tinggal, ku tak ingkar, kalimatnya kan jelas. Salib itu kan bicara tentang kesengsaraan. Salib itu berbicara tentang hal-hal yang gak menyenangkan. Dan dunia adalah hal yang menyenangkan. Tapi apa katanya? Seperti Paulus katakan, aku mengarahkan apa yang ada di hadapanku dan melupakan apa yang ada di belakangku. Itulah kesungguhan kita menjadi orang yang bermanfaat, saudara. Jadi saudara jangan pernah bilang kalau saya ini pelayan Tuhan, kalau cuma sebatas masalah pelayanan, siapa yang gak bisa melayani? Semua orang bisa pelayanan, jadi worship leader, singer, pemain musik, bahkan pengkhotbah. Tapi yang sulit adalah tetap menyatakan kebenaran sekalipun konsekuensinya mungkin kita harus mengalami efek-efek yang buruk dalam. Tapi itulah yang namanya next level, saudara. Jauh lebih tinggi daripada yang lain. Lihat Alkitab, saudara. Amsal 27 ayat yang kelima. Ini ayat yang terakhir sebelum kita akhiri pada kebenaran firman Tuhan siang hari ini. Amsal yang ke-27 ayat yang kelima. Sudah sana? Ayat di ayat yang saya suka. Satu dua ya apa? Lebih baik teguran yang nyata-nyata daripada kasih yang tersembunyi. Nah, jemaat Tuhan yang terkasih, Bapak Ibu, pelayan Tuhan dari First Anniversary Community, ingat, teguran itu sesuatu yang tidak buruk. Teguran itu justru seringkali membangun. Teguran itu adalah sesuatu yang membuat orang lain lebih menyadari apa yang salah dan harus dia perbaiki. Seringkali memang teguran itu membuat hubungan seseorang akan retak atau renggang, akan ada satu ganjalan lah kira-kira. Tapi kalau orang ini dewasa, mereka akan berubah ke arah yang lebih baik. Saya mendapati banyak jemaat-jemaat Tuhan, kita sama seperti kisah di Paulus. Pada waktu itu Paulus buta karena dia melihat kemuliaan Tuhan. Lalu sebenarnya Tuhan sudah suruh nih murid-murid Tuhan atau orang-orang percaya untuk bicara sama Paulus. Tapi kata Alkitab dalam Kisah Para Rasul, mereka terlalu takut. Sampai ada satu murid yang akhirnya berani menyampaikan. Dia berkonsekuensi untuk dia disakiti oleh Paulus. Dia mungkin akan ditangkap, dipenjara, atau Paulus melampiaskan amarahnya kepada orang ini. Tapi justru karena dia berani menyatakan kebenaran, dia menjadi seorang yang bermanfaat. Disitulah awal pemulihan sempurna dari seorang Saulus menjadi Paulus. Nah, saya rindu khususnya nih ibu-ibu di tempat ini, bu, ayo. Kita udah banyak terima nih pembelajaran firman dari Infinity. Sampai rumah, sampai di tengah keluarga harus berani bilang mana yang benar, mana yang salah. Tapi saya dibenci sama suami saya. Caranya minta hikmat Tuhan. It's okay, nggak apa-apa. Tapi masih standby. Oke. Jadi, streamingnya masih nyala? Mau internet mati? Aman semuanya? Oke. Seringkali yang buat orang makin benci sama teguran kita bukan masalah isi tegurannya, cara menegurnya. Makanya pendeta, saya sama suami saya tuh saya udah bilang, Papa tuh berdoa. Dia susah pendeta. Makanya biarin aja setiap dia tidur tuh saya doa kenceng-kenceng di samping dia. Tuhan, lihat orang bebal yang tidur di sebelahku. Aku tahu. Ya itu mah suaminya makin marah. Itu namanya bukan mana yang benar mana yang salah. Itu namanya seorang yang berhikmat. Berhikmat itu mengambil keputusan di waktu yang tepat dengan cara yang tepat.
Jangan suami baru pulang kantor mulai ngomong, "Pak, firman Tuhan berkata." Itu namanya ngajak keributan. Tunggu dulu momennya enak, suami sudah kenyang makan, sudah bersih mandi sambil duduk nonton. Mulailah juga dengan pembukaan yang enak. "Pak, Mama bangga banget sama Papa." Masa sih? Iya. Apalagi kalau Papa tuh pengen doa bareng-bareng Mama. Kan memang kan Papa kan imam ya. Jadi kalau enak kan, suami mulai berpikir, "Oke deh, coba." Jangan pas dia belum makan, belum mandi, "Papa baca firman deh." Suami itu harus mengasihi seperti Kristus mengasihi umat-umatnya. Di mana keimaman Papa? Pimpin doa dong. Lihat kayak suami-suami itu kayak gitu yang bikin orang jadi ribut. Saya ngeliat jam satu, saya ketawa sekali. Istrinya komplain sama suaminya. Dia bilang begini, "Pak, Papa lihat dong kayak tetangga sebelah tuh. Setiap mau pergi, istrinya dicium keningnya. Papa juga dong." Suaminya bilang, "Ya Papa juga mau. Cuma kan Papa belum kenal sama istrinya." Ya buat yang pintar saja ya. Ada yang ketawa karena ngerti, ada yang ketawa karena dia nggak enak hati, yang lain udah ketawa ya kan? Kenapa sih? Kenapa sih? Dia lihat yang lain ketawa, takut dibilang okon ya kan? Jadi dia ikut ketawa. Cara menyampaikannya tinggal minta sama Tuhan. Tuhan, mana yang benar? Apalagi dalam komunitas, penyampaian teguran itu penting, saudara. Karena seringkali kita pikir karena kita sudah berteman, lalu kesalahan dianggap cincai, nggak bisa. Kebenaran tetaplah kebenaran. Kalau engkau adalah sahabat bagi orang lain, ini dengar nih, ibu-ibu kan pasti bersahabat, bapak-bapak juga pasti punya sahabat. Sahabat kita pasti terkadang melakukan sesuatu yang salah. Nah, apa fungsi kita sebagai manusia yang bermanfaat? Tegur. Tegur itu konotasinya nggak selalu negatif dengan kalimat "kamu salah, kamu nggak benar", enggak. Salah satu hal kenapa orang tuh dulu senang konseling sama saya, karena saya nggak pernah menghakimi mereka. Saya selalu ngebawa kesadaran mereka. Karena pada dasarnya manusia tuh punya hati nurani. Mereka tahu kok mana yang benar, mana yang salah. Cuma tinggal bagaimana kita membawa kesadaran dia aja dalam pengertiannya. Ada jemaat bilang, "Pendeta, saya zina." Saya, kalau hamba Tuhan mungkin akan berkata, "Wah, kamu berdosa, kamu sudah terikat roh kenajisan." Saya nggak pernah ngakimin. Saya akan bilang, "Gitu ya Pak ya." Tapi Bapak menyadari Pak, kalau tindakan itu sesuatu yang tidak tepat. "Ya saya sih merasakan istri saya gini-gini." "Oh gitu." Saya akan terus bawa dia. Nah, teguran itu nggak selalu berkonotasi keras, tegas, lalu berteriak. Enggak. Seringkali dengan kata-kata yang lembut. Ada kalanya orang nggak bisa disentuh dengan kata-kata yang terlalu tajam. Tapi ketika disampaikan dengan cara yang tepat dan lembut, teguran itu akan mengubah hati seseorang. Teguran itu nggak butuh kalimat panjang. Saya pernah ada satu orang muda, dia terikat dengan maaf ya orang sini lagi. Ya pokoknya dia drugster. Orang tuanya udah segala macam ngomong, udah berapa kali dibawa ke rehabilitasi, berapa kali dia ketemu sama beberapa hamba Tuhan yang punya karunia dalam okultisme. Karena katanya diikat oleh roh-roh drug, dicabut apa segala macam, ditongking, dikasih minyak. Enggak, saya nggak pakai begitu. Saya cuma bilang sama dia, "Tuhan Yesus sangat mengasihi engkau. Tuhan sampai mati bagimu di atas kayu salib supaya engkau bebas dari keadaanmu." Nangis dia nggak berhenti. Tapi teguran yang nyata membawa seseorang kepada sebuah perubahan. Bukan berarti harus ada ayat yang bagus gimana dia mendukung statement kita. Enggak. Minta roh Tuhan ketika engkau menegur. Ketika ada yang salah, bukan kalimat panjang lebar, bukan nasihat yang terlalu panjang yang dibutuhkan. Tapi seringkali hati kita yang ingin dia mengalami perubahan itu yang dapat mengimpartasi roh kebenaran kepada orang-orang yang jatuh dalam dosa. Saya berharap Infinity satu kali akan menjadi tempat di mana orang-orang dipulihkan di dalam. Saya mau beriman, ibu-ibu yang ada di tempat ini, kita tuh jadi konselor-konselor yang benar-benar bisa apa ya, membawa perubahan gitu. Sehingga orang akan berkata, "Saya di Infinity saya berubah, saya di Infinity saya ditegur, tapi saya bertumbuh, saya di Infinity saya tahu apa yang menjadi kesalahan saya, dan sekarang saya sudah diperbaharui." Saya berharap dari mana? Dari orang-orang yang bermanfaat. Siapa? Ya kita. Ketika engkau berani menyatakan kebenaran, karena terangmu tidak bisa ditaruh di bawah kolong tempat tidur, terangmu harus ditaruh di atas kaki dia supaya bercahaya ke seluruh kita. Kita beri mulai bagi orang kita. Haleluya. Saya mau worship, pemain musik boleh maju ke depan. Saya udah kangen banget sebenarnya Infinity yang awal. Saya kangen banget.
Saya berharap di waktu yang tepat, di saat yang tepat, ketika semuanya sudah bisa berjalan dengan baik, kita bisa kembali sama-sama melayani jemaat-jemaat Tuhan di tempat ini. Saya gak akan lupa bagaimana dulu Tuhan isi dengan jiwa-jiwa yang banyak di tempat ini. Saya gak akan lupa ekspresi banyak ibu-ibu ya, karena khususnya di Infinity ini kan lebih banyak kaum hawa. Bagaimana mereka sebenarnya hidup dalam kesesakan ya. Mereka punya banyak persoalan yang gak bisa mereka cerita sama siapa-siapa. Saya berharap Infinity adalah tempat di mana mereka mengalami pemulihan, luka mereka dibebat, kekecewaan mereka dihapus, air mata mereka diganti dengan sukacita. Kita doa, karena memang sekarang pandemi, tapi pesan saya khususnya buat para pelayan-pelayan Tuhan, jadilah yang bermanfaat, saudara. Bukan hanya sesuai dengan tugasmu, tapi jadilah pembawa kebenaran seperti Yehu. Yehu gak pernah disebut sebagai nabi besar, tapi dia pernah menegur raja, dan puji Tuhan di ayat berikutnya Yosafat mengalami kesadaran. Sama seperti Nathan waktu menegur Daud. Nathan tahu bahwa Daud baru saja melakukan rancangan yang sangat buruk kepada seorang suami orang. Demi mendapat istrinya, dia suruh suaminya dipaling sampai depan supaya mati paling awal. Tapi Nathan datang dengan hikmat. Dia gak langsung menegur dengan keras. Dia kasih dulu sebuah ilustrasi. Dan ketika Daud marah akan ilustrasi itu, karena di dalam tokoh ilustrasi itu orang yang berbuat salah, Nathan berkata, seperti itulah yang kau buat di hadapan Tuhan. Daud tersungkur. Nathan gak pakai ayat panjang lebar. Nathan gak pakai kata-kata yang keras, hai kau orang berdosa. No. Nathan dengan sangat berhikmat. Jadilah bermanfaat dimulai dari keluarga saudara, kepada anakmu, kepada pasanganmu, kepada iparmu maybe, kepada orang tuamu, supaya dari situ kita dipercaya Tuhan yang lebih besar lagi, saudara. Saya undang setiap kita bangkit berdiri. Saya senang kita akan pujian yang tadi, saudara. Yesus kau kebenaran, katakan yang menyelamatkanku, yang menyelamatkanku, kau memberikanku hidup, kau memberikanku hidup, amin, dan berharapan. Ini yang menjadi kerinduan kami. Ku ikut kehendakmu, amin, ku perluas putramu, ku
kita dari Tuhan. Tapi seringkali hanya sekedar ucapan, saudara. Ketika Tuhan taruh kebenaran di hati kita banyak kompromi. Kita bilang ya daripada ribut panjang, daripada nanti saya dibenci, daripada nanti saya rugi, daripada ini, daripada itu, kita lupa. Ketika kita mengikut Tuhan, bukan hati kita lagi yang disenangkan, tapi hati Tuhan. Memang kita harus menerima konsekuensi yang buruk. Sama seperti Yusuf yang diajak oleh istri Potifar. Dia berkata, masakan aku berbuat dosa di hadapan Tuhan? Yusuf tidak pernah dihargai. Yusuf justru dijadikan seorang narapidana yang dijatuhi hukuman sebagai seorang pemerkosa. Tapi lihatlah bagaimana Tuhan angkat hidupnya setelah itu. Saya mau ajak setiap jemaat-jemaat Tuhan, khususnya para pelayan-pelayan Tuhan di tempat ini, mari jadi orang-orang yang bermanfaat, supaya nama Tuhan dimuliakan. Semua orang bisa melayani Tuhan di porsinya masing-masing, tapi belum tentu semua orang bisa menyenangkan hati Tuhan. Hari ini mari doa masing-masing dalam hati pribadi, katakan, Tuhan, saya mau lebih baik lagi Tuhan. Pakai saya untuk menjadi alat kemuliaan nama-Mu. Pakai saya untuk menyatakan kebenaran-Mu Tuhan. Pakai hamba-Mu supaya nama-Mu ditinggikan dan dipermuliakan. Jadilah sahabat yang baik bagi orang-orang di sekitar. Jadilah istri yang baik, jadilah suami yang baik. Jadilah hamba-hamba Tuhan yang sungguh-sungguh mengikuti apa yang Tuhan inginkan. Dalam nama Yesus. Kalau ku hidup bagimu, hatiku tetap menyembah-Mu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Oh, selama ku hidup, Ibaratkan kalimat-kalimat-Mu dimateraikan dalam nama Yesus. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Jemaat Tuhan yang terkasih, para pengerja, kita akan masuk ke dalam sesi perjamuan kudus. Maka jemaat yang terkasih boleh mempersiapkan hostia dan anggur, khususnya jemaat Tuhan yang akan menyaksikan dari streaming. Dari Infinity kami menghimbau, jika jemaat Tuhan tidak memiliki hostia atau anggur seperti yang kami pegang di tempat ini, Bapak Ibu bisa menggunakan potongan roti kecil atau potongan biskuit, dan juga bisa menggantinya anggur dengan sirup yang ada di rumah saudara. Namun pada zaman sekarang ini perjamuan tidak lagi sulit ditemukan, karena sekarang di toko-toko online saudara juga bisa lihat, saudara bisa cari di Shopee, di Tokopedia, Bukalapak, selalu tersedia sekarang perjamuan kudus. Karena rata-rata umat Tuhan mengikuti gereja itu secara streaming, jadi biasanya perjamuan mereka bisa peroleh masing-masing. Nanti ada bagian kita mengangkat darah, di situ saya akan ajak setiap jemaat-jemaat Tuhan untuk berdoa masing-masing, dan khususnya untuk pengerja, saya rindu ya, pengerja hari ini kita doa untuk Tuhan pakai kembali Infinity menjaga banyak jiwa-jiwa. Tempat ini dipakai untuk memulihkan banyak hati yang terluka. Kita doa pandemi bisa segera berlalu. Saya tadi waktu pujian sempat tetesin air mata. Dulu kita pujian cuma pakai gitar, biasanya Pak Egi yang nyanyi atau Bu Tuti yang nyanyi. Sekarang Tuhan udah berkati alat musik, alat sound yang lengkap. Tapi kenapa nggak bisa dinikmati rame-rame seperti dulu ya? Saya tadi dengar drumnya semangat, keyboardnya bagus gitu. Tapi saya bilang, Tuhan,
penuhi lagi. Amin. Penuhi lagi. Amin. Pakai Infinity. Karena Infinity udah berkembang jauh dari yang sebelumnya. Kalau saudara tahu bahwa minimal sudah ada 6 jiwa dibaptis dari komunitas ini, dari komunitas ibu-ibu yang menunggu anak pulang sekolah, dari ibu-ibu yang mungkin ya udah sama-sama di tempat ini senang aerobik dan sebagainya, sampai kayak terus menjadi pelayanan besar. Nah saya tuh dulu makanya tadi waktu lagi kerja saya sempat netesin air mata, saya bilang Tuhan, kangen Tuhan ngelihat wajah ibu-ibu di tempat ini yang haus akan firman dari pelajaran gitu. Sebenarnya saya tahu waktu saya ngejelasin mereka tuh pura-pura ngerti aja. Sebenarnya jauh lah dari pikiran mereka gitu. Tapi saya lihat semangatnya gitu. Saya lihat apa ya namanya, energinya tuh positif. Mereka pulang lebih semangat. Saya tahu beberapa jemaat tuh diantar sama suaminya, bahkan ada yang suaminya beda iman. Thanks God gitu. Dan Tuhan memang pakai Infinity untuk hal itu. Amin. Sempat dibuatlah saingan juga yang bikin juga dari sela-sela dan sebagainya. Tapi pelayanan Infinity itu dimulai itu dari hati. Gitu. Makanya nanti untuk pelayan Tuhan, doa supaya nanti waktu kita angkat darat, doa katakan Tuhan, penuhi lagi Tuhan, penuhi lagi dengan jiwa-jiwa yang harus. Karena memang mungkin untuk streaming jangkauannya belum terlalu luas ya, belum semua orang punya kesadaran untuk buka. Karena hari Selasa biasanya nggak semua orang cari ibadah gitu. Walaupun saya lihat viewersnya terus bertumbuh, ya puji Tuhan. Tapi saya doa tempat ini dipakai untuk kemuliaan nama Tuhan. Jiwa-jiwa diberkati. Oleh kuasa dalam-Mu, Kau telah tebus dosaku. Amin. Kekudusan-Mu melingkupiku. Katakan kasih-Mu, kasih-Mu mengalir, memulihkan hidupku. Sungguh besar anugerah-Mu, Kau selamatkan hidupku. Katakan menjadi ciptaan yang baru, menjadi ciptaan yang baru. Oleh kuasa darah. Kita akan dengan iman akan percaya. Siapa nanti saudara bersama dengan saya dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Inilah roti yang turun dari surga. Inilah tubuh Tuhan Yesus yang tergantung di atas kayu salib sebagai perjanjian yang baru, perjanjian kekal. Yang pertama, oleh tubuh Kristus yang tertombak, tertikam di atas kayu salib, kami terima keselamatan. Dosa, pelanggaranku sudah dihapuskan. Aku bersama dengan keluarga, pasanganku, anak-anakku, orang tuaku berkumpul di bumi, berkumpul di sorga. Oleh tubuh Kristus, bilur-bilurnya yang tertombak, tertikam di atas Kalvari, kami dibebaskan dari segala kutuk dan belenggu. Hidup kami diubahkan, hidup kami dipulihkan, sakitku disembuhkan, hidupku naik dan tidak turun, jadi kepala bukan ekor, diberi kemenangan bukan kekalahan dalam nama Yesus. Inilah roti yang turun dari sorga. Inilah tubuh Tuhan Yesus Kristus. Mari kita makan. Inilah tubuh Tuhan Yesus Kristus. Diberkati dalam nama Yesus. Amin. Kita akan berkesti di atas kepala. Angkat dengan iman, angkat dengan percaya, angkat dengan sungguh-sungguh. Kalau saudara sedang sakit, taruh iman, engkau sedang memegang kesembuhan yang Tuhan janjikan. Kalau engkau sedang kekurangan, taruh iman, engkau sedang memegang berkat-berkat yang Tuhan sediakan dari kerajaan surga bagi saudara. Kalau engkau sedang punya masalah, taruh iman, engkau sedang memegang kunci pintu solusi yang Tuhan sudah sediakan. Kuncinya hanya satu, rebut dengan iman saudara. Siapkan hati. Bersama dengan saya dalam nama Tuhan Yesus Kristus, inilah tetes darah Kristus di atas kayu salib sebagai perjanjian yang baru, perjanjian yang kekal. Yang pertama, penebusannya sempurna dalam hidupku. Masa laluku, dosa-dosaku, perbuatan salahku sudah
berdoa sungguh-sungguh dan buat setiap pengerjaan doa buat Infinity. Katakan Tuhan, kembalikan lagi Tuhan. Biarlah jiwa-jiwa di tempat ini mengalami pemulihan. Kirimkan lagi jiwa-jiwa untuk mereka diobati, diperbaiki, diperbaharui di tempat ini. Hamba doa dalam nama Yesus. Engkau tahu hati hamba Tuhan atas tempat ini. Biarlah janjimu dan kuasa-Mu dinyatakan Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, setiap kata kalimat dari para pengerja, dari gembala kami doa, apapun Tuhan yang diucapkan, dimaknaikan dalam nama Yesus. Besok kami akan masuk bulan yang baru. Kami percaya selalu ada hal yang baru terus dinyatakan. Tuhan pakai September Infinity untuk menjangkau banyak jiwa, diberkati. Terima kasih buat jiwa-jiwa yang sudah dibaptis, yang diserahkan menjadi milik Kristus sepenuhnya. Biarlah terus Tuhan pakai naik dan tidak turun. Berkati gembala kami di Infinity, Tuhan menyertai Wapnes, Pak Sandi, diberikan hikmat marifat. Apa yang mereka tabur, apa yang mereka korbankan, apa yang mereka curahkan, Tuhan yang pilih, Tuhan balaskan dalamnya. Tempat ini penuh kemuliaan. Bersama dengan saya dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan yang mengajar perjamuan ini kuasanya lebih dari rencana. Artinya dalam perjamuan kudus, hidup kami dipulihkan, diubahkan, diangkat naik dan tidak turun, dijadikan pemenang, bukan yang kalah. Tuhan berikan kami mujizat setiap hari, selalu ada kuasa pertolongan Tuhan di balik perjamuan kudus. Hari ini segala penyakitku, kelelahan tubuh, penderitaanku sudah diangkat, diselesaikan di atas kayu salib. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, inilah darah Tuhan Yesus. Mari kita minta darah Tuhan Yesus Kristus, diberkati dalam nama Yesus. Amin. Kita akan masuk ke dalam doa syafaat. Maka kepada yang bertugas bahwa di tempat saya persilakan. Tuhan Yesus memberkati. Kami mengucap syukur Tuhan pada siang hari ini Tuhan. Kami boleh ada dalam hadirat-Mu Tuhan Yesus. Kami boleh memuji menyembah-Mu ya Bapa. Kami boleh mendengarkan firman-Mu Tuhan Yesus. Kami boleh Tuhan bersatu dengan Tuhan dan darah Tuhan. Kami bersyukur Tuhan untuk salib. Kami bersyukur untuk Golgota ya Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus. Firman-Mu Tuhan jadi rema buat kehidupan kami ke depan Tuhan Yesus. Kami boleh Tuhan menyatakan kebenaran-Mu Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Yesus memampukan kami Tuhan untuk menyatakan kebenaran-Mu Tuhan di tengah-tengah keluarga kami Tuhan, di tengah-tengah lingkungan kami ya Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih ya Tuhan. Kami mengucap syukur Tuhan untuk hamba-Mu yang telah menyampaikan firman-Mu pada siang hari ini Tuhan. Bapak Pendeta Yebi Tambayong Tuhan Yesus, Kau berkati hamba-Mu ini Tuhan. Pakai Tuhan pelayanannya Tuhan lebih dahsyat lagi Tuhan untuk menjangkau jiwa-jiwa Tuhan yang didoakan Engkau ya Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus. Keluarganya Tuhan ada atas pemeliharaan-Mu Tuhan. Kau pelihara keluarganya Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih ya Bapa. Kami juga berdoa Tuhan buat gembala kami Tuhan, Ibu Agnes dan Bapak Arisani Tuhan Yesus. Biarlah Tuhan Kau memberkati hamba-Mu ini Tuhan. Berkati pelayanannya Tuhan Yesus. Anak-anaknya Tuhan, keluarganya Tuhan Kau berkati ya Bapa. Biarlah Tuhan hanya nama-Mu yang ditinggikan Tuhan. Apa yang dikerjakan, apa yang diperbuat Tuhan Kau buat berhasil ya Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih ya Bapa. Kami juga berdoa Tuhan Yesus untuk Infinity Praise and Worship Infinity ini Tuhan Yesus. Dan Engkau lebih memakai kami Tuhan Yesus. Biar menyatakan kebenaran-Mu ya Bapa. Biar banyak menjangkau jiwa-jiwa ya Bapa yang haus, yang rindu akan Engkau Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan untuk program-program Infinity ke depan. Kami serahkan ke dalam tangan-Mu ya Bapa. Kami Tuhan Yesus, pelayan-pelayan hamba-Mu Tuhan yang di tempat ini Tuhan, Kau berikan kami kesatuan hati, kesatuan roh melayani Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Apa yang kami kerjakan, apa yang kami perbuat, Engkau buat berhasil bersama keluarga.
Terima kasih Tuhan Yesus. Kami juga menopang doa Tuhan untuk jemaat-Mu Tuhan, baik yang ada di tempat ini Tuhan, maupun yang di rumah Tuhan Yesus, yang sedang dalam pergumulan sakit penyakit, atau apapun Tuhan. Kami percaya kami telah menerima perjamuan kudus. Kami nyatakan iman kami sudah selesai. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih ya Bapa. Terima kasih Tuhan. Tidak lupa Tuhan, kami berdoa Tuhan untuk bangsa dan negara kami Tuhan, bangsa Indonesia. Kau berkati Bapak Presiden Jokowi Tuhan, bersama dengan Wakil Presiden dan staf jajaran para menteri Tuhan, Pangdam, Panglima, semua Tuhan. Kau berkati Tuhan, Kau berikan hikmat Tuhan, sehingga Tuhan